Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi an'amana bi ni'matis siyam wa akramana bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala afdali as-saimina wa ahsanil qaimina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Para pemirsa yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas tentang pembahasan niat. Karena dalam setiap segala amalan itu harus wajib namanya niat. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis ini termasuk juga sepertiganya agama. Dalam hadis ini juga termasuk setengahnya Islam. Karena Islam itu antara zahir dan batin. Zahirnya adalah amalan dan batinnya adalah niat. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap apa yang dikerjakan oleh manusia tergantung apa yang dia niatkan. Termasuk dalam puasa ini, maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat. Apa itu niat? Niat itu adalah al-qasdu. Al-qasdu itu adalah dirinya memiliki tujuan dalam mengerjakan apa itu namanya puasa Ramadan. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi dia harus punya prinsip dalam hidup, yaitu tujuannya adalah untuk ibadah lillahi ta'ala. Niat dalam puasa adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang berpuasa, wabil khusus puasa Ramadan dan puasa sunnah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, niat adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang yang ingin berpuasa. Wabil khusus dalam puasa Ramadan, maka niat wajib dilakukan sebelum tulu'il fajr, sebelum dia melihat matahari terbit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Diriwayatkan oleh Darul Qutni dan beliau mensahihkan hadis ini. Barang siapa yang tidak berniat malam harinya sebelum matahari terbit, maka puasanya tidak sah. Begitu bimbingan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama sepakat selain Imam Ahmad bahwasanya niat itu harus sebelum terbitnya matahari. Kemudian apa yang kita ketahui tentang niat tadi adalah al-qasdu. Tujuan kita dalam melakukan puasa itu adalah untuk lillahi ta'ala. Kita bermaksud berpuasa, kemudian meyakini keyakinan bahwasanya puasa itu adalah wajib. Dan kemudian puasa tempatnya adalah di hati. Dia tidak wajib diucapkan. Namun jumhur ulama mengatakan akan kebolehannya dan kebagusannya untuk dilafadzkan niat tersebut. Jadi ketika kita mengucapkan niat itu alangkah lebih baiknya. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu ketika dalam tarawih atau ketika dalam proses ibadah tarawih, di sela-sela atau di akhir salat tarawih mengungkapkan nawaitu shauma ghadin, itu adalah baik dan sungguh hal yang sangat baik yang dilakukan oleh para ulama kita, yang telah dibiasakan oleh ulama kita agar tidak lupa untuk mengucapkan niat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i niat puasa diucapkan
setiap hari, yakni setiap malam sebelum fajar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekilas perbedaan pendapat ulama dalam masalah niat ini, yaitu dalam mazhab Syafi'i, yakni sekali niat untuk satu kali puasa. Jadi setiap malam dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i setiap malam harus dilakukan niat sebelum fajar. Jadi cukup mengucapkan atau dalam hati melafadzkan nawaitu sauma ghadin fardhan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu niat dalam puasa ada dua macam. Pertama, puasa fardu, yaitu puasa Ramadan atau puasa qada Ramadan. Maka wajib bagi seorang yang ingin berpuasa ketika itu dia berniat sebelum matahari terbit. Adapun puasa sunnah maka diperbolehkan sebelum waktu zuhur, yakni apabila dia bangun tidur, kemudian dia sholat subuh, kemudian dia tidak makan, nah kemudian jam 7 misalkan dia baru niat, nah maka bolehlah dia dalam menjalankan puasa sunnahnya berniat waktu jam 7 tersebut sebelum zuhur. Kenapa? Karena begitulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda kita, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apakah kita memiliki makanan? Apakah kita memiliki sarapan? Maka kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kita tidak memiliki makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kalau begitu saya puasa saja. Jadi itu waktu sebelum zuhur, yakni beliau menanyakan hal tersebut kepada Sayyidah Al-Aisyah ketika pagi hari. Dan juga di lain hari, pada suatu saat baginda Rasulullah SAW bertanya kepada salah seorang istrinya, apakah kita memiliki makanan hari ini? Maka salah satu seorang istrinya menjawab, iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu saya tidak puasa. Jadi boleh puasa sunnah untuk berniat di pagi hari, syaratnya sebelum terbit atau sebelum waktu zuhur matahari berada di tengah atau bergeser sedikit setelah berada di tengah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekilas perbedaan niat di antara kalangan para ulama. Pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i satu kali niat untuk satu puasa. Artinya niat puasa harus dilakukan setiap malam. Yang kedua adalah menurut mazhab Maliki, boleh menggabungkan niat puasa selama 1 bulan penuh dengan syarat dalam sebulan itu dia tidak terputus puasanya, yakni 1 bulan itu dia tidak melakukan safar, artinya dia terus puasanya. Jadi apabila dia ada inqita atau puasanya terputus, maka dia meniatkan lagi, mentajdid niatnya lagi. Ini mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki boleh menggabungkan 1 bulan penuh berpuasa dalam 1 kali berniat. Kemudian mazhab Abu Hanifah, tidak ada perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Jika berniat sebelum terbitnya matahari tetap sah, ya, asalkan matahari belum tergelincir. Itulah sekilas tentang pembahasan kita kali ini, yaitu masalah niat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dalam
bulan Ramadan ini dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sehingga kita dibebaskan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.